شهر رمضان الذي أنزل فيه Assalamualaikum warahmatullahi القرآن. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak karunia nikmat kepada hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin yang diberkahi Allah. Pada suatu hari, Syekh Al-Imam Syakik Al-Bahri membeli buah semangka untuk istrinya. Saat disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa hambar. Dan sang istri pun marah. Syekh Al-Imam Syakik menanggapi dengan tenang amarah istrinya itu. Setelah selesai didengarkan amarahnya, beliau bertanya kepada istrinya dengan halus. Kepada siapakah kau marah, wahai istriku? Kepada pedagang buahnya? Atau kepada pembelinya? Atau kepada petani yang menanamnya? Ataukah kepada yang menciptakan buah semangka itu? Tanya Syekh Al-Imam Syakik. Istri beliau pun terdiam. Sembari tersenyum, Syekh Syakik melanjutkan perkataannya. Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pun pasti membeli sesuatu yang terbaik pula. Begitu pula seorang petani. Tentu saja ia akan merawat tanamannya agar bisa memperoleh hasil panen yang terbaik pula. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya yang tersisa tidak lain hanya kepada yang menciptakan semangka itu. Pertanyaan Syekh Al-Imam Syakik menembus ke dalam hati sanubari istrinya. Terlihat butiran air mata menetes perlahan dari kedua pelupuk matanya. Syekh Al-Imam Syakik pun melanjutkan ucapannya. Bertakwalah, wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, agar Allah memberikan keberkahan pada kita. Mendengar nasihat suaminya itu, sang istri pun tersadar, menunduk dan menangis, mengakui kesalahannya dan ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pelajaran terpenting buat kita adalah bahwa setiap keluhan yang terucap sama saja kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Sehingga barokah Allah jauh dari kita. Karena barokah bukanlah serba cukup dan mencukupi saja. Akan tetapi barokah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik yang kita sukai atau sebaliknya. Barokah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Makanan yang barokah itu bukan saja makanan yang lezat, yang memiliki komposisi gizi yang lengkap saja, tapi makanan yang mampu membuat yang memakannya menjadi lebih taat setelah memakannya. Hidup yang barokah itu bukan hanya hidup yang senang dan sehat selalu, tapi kadang sakit pun justru menjadi barokah. Sebagaimana Nabi Ayub dengan sakitnya menjadikan bertambah taat kepada Allah. Barokah itu tidak selalu panjang umur. Ada yang umurnya pendek, tapi dahsyat taatnya kepada Allah. Layaknya Mus'ab bin Umair. Tanah yang barokah itu tidak hanya
tanah yang subur, yang indah panoramanya. Karena tanah yang tandus pun seperti Mekah menjadi keutamaan di hadapan Allah. Penghasilan yang barokah bukan hanya penghasilan yang besar dan melimpah, tapi penghasilan yang penuh manfaat, yang dengan penghasilan tersebut bisa menjadikan kita semakin bertakwa dan cintanya kepada Allah dengan semangat berbagi. Anak-anak yang barokah itu bukan hanya anak-anak yang cakep, cantik, lucu. Kelak dewasa dia akan sukses dengan gelarnya, dengan pekerjaan dan jabatan yang hebat. Tapi anak-anak yang senantiasa dia akan taat kepada Robnya, yang kelak akan menjadi investasi terbesar buat orang tuanya. Karena selalu mendoakan kebaikan-kebaikan buat kedua orang tuanya. Semoga kita semua selalu dianugerahi kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga kita semua memperoleh keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.